Nama saya Enang Fatmawati dengan NPM 51422120067. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis risiko PT Waskita Karya Persero Tbk. Langsung saja ke sejarahnya. PT Waskita Karya Persero Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. PT Waskita Karya merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang kontraktor terkemuka di Indonesia yang memainkan peran utama dalam pembangunan negara. Sejak 1973 terhitung 50 tahun dari sekarang, status hukum Waskita Karya telah berubah menjadi perseroan, dan sejak itu perusahaan mulai memperluas bisnisnya sebagai kontraktor umum yang terlibat dalam kegiatan konstruksi jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan industri lain yang lebih luas. Polemik permasalahan PT Waskita Karya menghadapi serangkaian masalah. Yang pertama, ada tumpukan hutang, kerugian, korupsi, penahanan dana PMN, dan gagal bayar jatuh tempo pembayaran obligasi keberlanjutan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Waskita Karya memiliki hutang mencapai 84,3 triliun, sedangkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan hanya sebesar 13,85 triliun. Perusahaan merugi sejak awal pandemik tahun 2020. Salah satu penyebab bengkaknya utang Waskita Karya adalah penugasan dari pemerintah, di mana penugasan ini tidak disertai dengan penyertaan modal negara alias PMN, sehingga perusahaan itu menggunakan modal sendiri. Di sini ada analisis rasio keuangan pada PT Waskita Karya. Ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan itu dikatakan likuid. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kondisi perusahaan semakin baik. Nah, di sini ada current rasio dengan hasil sebesar 155,831%. Di mana current rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar jangka pendeknya atau utang yang akan jatuh tempo. Semakin tinggi nilai current rasio, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, di sini kan didapat nilai sebesar 155,831%. Nilai ini itu kan di atas 100%. Jadi, perusahaan itu dikatakan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya atau memenuhi hutang jangka pendeknya. Yang kedua ada current rasio. Current rasio itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aktiva lancar tapi tidak memasukkan nilai persediaan. Nah, semakin tinggi nilai, maka perusahaan dinilai sehat. Nah, di sini kan didapat nilai sebesar 135,86%. Berarti dikatakan bahwa perusahaan Waskita Karya itu dinilai sehat. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Nah, di rasio profitabilitas ini ada GPM atau Gross Profit Margin. GPM ini merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan laba kotor dengan penjualan. Semakin tinggi persentase rasionya, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, jika dilihat dari tahun sebelumnya, perusahaan Waskita Karya ini mengalami penurunan sebesar 6% karena pada tahun ini didapat nilai sebesar 9,47%, tetapi di tahun sebelumnya itu sebesar 15%. Selanjutnya ada NPM atau Net Profit Margin, digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Nah, di sini kan didapat nilai sebesar 10,93%. Jadi Waskita Karya ini dikatakan menghasilkan laba bersih sebesar 10,93% tersebut.
Selanjutnya ada Return on Equity atau ROE. Rasio ini itu menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba. ROE yang baik ini biasanya di atas 15%. Nah, begitu pula sebaliknya jika ROE suatu perusahaan di bawah 15%, artinya perusahaan itu kurang dalam menghasilkan laba. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ROE dari Waskita Karya itu hanya sebesar 11,74%. Jadi, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut itu kurang dalam menghasilkan laba. Jadi, dianggap investor itu kurang menguntungkan. Selanjutnya ada ROI atau Return on Investment, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Jadi semakin tinggi nilai ROI-nya, maka tingkat return yang diberikan oleh perusahaan juga tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ROI perusahaan saat ini terus menurun dari tahun 2020 hingga 2022, yaitu sebesar 1,70%. Selanjutnya ada rasio leverage atau rasio solvabilitas. Rasio ini adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Di sini ada DAR atau Debt to Asset Ratio yang digunakan untuk mengukur persentasi besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Semakin rendah rasio ini artinya semakin baik bagi kondisi keuangan perusahaan. Nah, menurut Kasmir, DAR yang baik itu sekitar 51% hingga 70% saja. Nah, sedangkan dari yang diperoleh dari PT Waskita Karya ini sebesar 85%. Jadi, dianggap sangat tidak baik, sehingga risiko yang akan dihadapi perusahaan itu juga akan besar. Selanjutnya ada DER. DER itu Debt to Equity Ratio, yang digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin baik untuk perusahaan, hampir sama dengan DER ya. Di sini terdapat nilai hasil yaitu sebesar 589,60%, yang artinya perusahaan itu akan menghadapi risiko yang besar karena semakin besarnya total hutang terhadap ekuitas. Selanjutnya ada rasio aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya atau memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik dalam bidang penjualan, penagihan piutang, dan bidang lainnya. Nah, rasio ekuitas ini juga digunakan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini, maka semakin tinggi pula penjualan yang dihasilkan serta semakin besarnya keefektifan penggunaan aktiva suatu perusahaan. Di sini ada TATO. TATO itu Total Asset Turnover. Didapatkan nilai sebesar 15,57825%. Selanjutnya masuk ke manajemen risiko. Perlu kita ketahui manajemen risiko itu menurut Darwani 2006 adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Dasar penerapan manajemen risiko pada PT Waskita Karya itu karena PT Waskita Karya sebagai badan usaha milik negara, jadi senantiasa patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang ada, sejalan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor PER 01-MBU-2011 tanggal 1 Agustus 2011 Pasal 25 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi perseroan itu wajib menerapkan hal berikut. Yang pertama ada Board Office Directors dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan korporasi harus mempertimbangkan resiko usaha. Jadi resiko usaha itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada Board of Directors wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko perseroan secara terpadu sebagai bagian dari pelaksanaan program GCG atau Good Corporate Governance. Selanjutnya, pelaksanaan manajemen risiko itu pada perusahaan dilakukan dengan membentuk struktur manajemen risiko di kantor pusat dengan 2 manajer dan di tiap bisnis unit.
Nah, di sini ada jenis-jenis risiko pada perusahaan waskita karya, ada dimulai dari risiko finansial, risiko operasional non proyek, risiko pemasaran, risiko konstruksi dan manajemen proyek, risiko pihak eksternal, risiko recurring income, risiko produksi dan supply chain anak perusahaan, ada risiko K3 dan lingkungan sosial, risiko strategis, risiko investasi, dan risiko hukum dan kepatuhan. Selanjutnya, bagi penerapan dan pengembangan manajemen risiko di PT Waskita Karya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN tentang tata kelola perusahaan yang sehat dan praktik manajemen risiko yang berlaku umum dan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Penerapan manajemen risiko ini itu merujuk pada metodologi kombinasi ISO 31000-2018 dan COSO Enterprise Risk Management Framework yang menitikberatkan pada seluruh aktivitas bisnis secara menyeluruh. Yang dimulai dari yang pertama itu identifikasi risiko, di mana melakukan identifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua ada pengukuran dan penilaian risiko, yaitu dengan melakukan pengukuran dan penilaian untuk mengetahui potensi kerugian yang timbul dari suatu risiko yang kemudian diprioritaskan. Yang ketiga ada penanganan risiko, yaitu dengan memilih dan menentukan rencana mitigasi risiko. Yang keempat ada pelaporan dan pemanfaatan, di mana memantau mitigasi yang sedang dilakukan, kemudian melakukan evaluasi dan menentukan pembaruan mitigasi untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan risiko. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulannya bahwasanya waskita karya itu sedang mengalami masalah sehingga mengakibatkan kerugian yang berasal dari beban bunga yang terlalu tinggi, waktu operasional yang tidak sesuai dengan feasibility study, dan korupsi yang merajalela. Sehingga harapannya untuk kedepannya perusahaan mampu memanajemen dan memitigasi terkait risiko pada perusahaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.